Tetap berada di rumah, kita bisa bekerja dari rumah, tetap berada di rumah, bisa belajar dari rumah, dan kita juga mampu untuk beribadah dari rumah. Ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama dan dengan saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ikuti betul informasi-informasi terkait dengan COVID-19, bisa dilihat di beberapa saluran informasi, baik di website covid19.co.id, bisa di call center 119, 117, dan banyak sekali di tempat-tempat yang lain terkait dengan informasi-informasi yang benar. Ini yang penting untuk kita pahami dan kita jalankan bersama-sama. Mari saling mengingatkan, mari saling menjaga, agar seluruhnya bisa kita kendalikan secara baik. Kemudian berikutnya saya akan melaporkan tentang perkembangan jumlah kasus dari pemeriksaan laboratorium dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kita sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 6.500 spesimen, 6.500 orang, maksud saya di dalam kaitan dengan pemeriksaan ini. Di mana sekarang kita pahami bahwa ada penambahan kasus baru positif sebanyak 130, sehingga jumlah sekarang menjadi 1.285 kasus positif. Kemudian kasus yang sudah sembuh, pasien yang sudah sembuh bertambah 5 orang, sehingga total menjadi 64 orang. Kemudian pasien meninggal bertambah 12 menjadi 114 orang. Oleh karena itu, mari sadari betul bahwa penambahan angka kasus positif ini sekali lagi masih menggambarkan bahwa di luar, di lingkungan masyarakat, masih ada kasus positif yang belum melaksanakan isolasi. Masih ada penularan karena kontak dekat. Masih ada yang belum rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Oleh karena itu, saya minta kepada masyarakat seluruhnya bahwa kembali lagi jaga jarak di dalam berkomunikasi sosial, baik dengan orang di luar rumah ataupun yang di dalam rumah. Upayakan tetap di rumah. Apabila terpaksa sekali berada keluar rumah, maka jaga jarak. Hindari kerumunan. Kemudian gunakan masker manakala kita terpaksa harus berada dalam satu kerumunan orang yang demikian banyak. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Hindari menyentuh wajah. Ini menjadi penting karena disinilah sebenarnya infeksi penularan ini cukup banyak terjadi. Kemudian praktekkan betul etika pada saat batuk dan bersin. Tutup dengan masker atau menggunakan sarung tangan. Tetap aman dan produktif di rumah, saling menjaga di antara sesama anggota keluarga. Jangan sampai yang sehat menjadi sakit, kita pertahankan yang sehat tetap sehat. Dan kita upayakan yang mulai sakit untuk tidak menjadi sakit dan tetap berada dalam posisi yang sehat dengan pola hidup bersih sehat, asupan gizi yang cukup dan istirahat yang teratur. Kemudian yang sakit, mari sama-sama kita lindungi, kita arahkan supaya bisa dilayani, dirawat dengan baik sehingga mereka menjadi cepat sembuh. Lakukan semua dengan disiplin. Mari kita menjadi pahlawan untuk melindungi diri, untuk melindungi orang lain, dan untuk melindungi seluruh bangsa ini. Kami yakin, kami optimis, pasti kita akan bisa. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih banyak. Ya.